Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hidayat dengan NIM 2220803071, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatiyah Nopriani STMkom. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materinya saja. Materinya yaitu bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Lapangan lingkungan persaingan. Ada daya tawar para penyalur, 2 ancaman pendatang baru, 3 ancaman barang pengganti, 4 persaingan antar perusahaan, 5 daya tawar pelanggan. Suatu perusahaan dapat survive atau bertahan dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis seperti digambarkan pada tayangan berikut ini. 5 kekuatan tersebut meliputi ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Banyak ancaman untuk survive atau survival dalam jangka panjang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri atau pasar. Ancaman dari pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan terutama tren teknologi yang mungkin akan meningkatkan persaingan. Persaingan antar perusahaan yang ada atau rivalry among existing competitors. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman konflik karena secara spesifik masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya atau langganan. Bagaimanapun perubahan manajemen, kepemilikan, atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Daya tawar para penyalur atau bargaining power of suppliers. Para penyalur yang memiliki akses untuk para penyalur untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Banyak perusahaan mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu perusahaan untuk membatasi kekuatan tawar penyalur tersebut. Daya tawar pelanggan. Bargaining power of customers. Pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contoh, Walmart adalah pelanggan paling besar untuk konsumen paket produk dan sering juga mendiktekan terminologi kepada pembuat barang-barang tersebut. Demikian juga perusahaan raksasa seperti Procter dan Gamble. Ancaman barang pengganti atau threat of substitutes. Nah, itulah. Kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Yang sama hal ini menunjukkan adanya ancaman barang pengganti. Selanjutnya ada dasar strategi persaingan, 5 strategi kompetitif dasar. Bisa dilihat. Strategi kepemimpinan dalam biaya, strategi pembedaan, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan strategi aliansi. Keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Keunggulan bersaing dapat dikembangkan dengan mengikuti satu dari beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, strategi kepemimpinan dalam biaya. Menjadi produsen produk dan jasa dengan biaya yang lebih rendah di dalam suatu industri memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual produknya kepada para pelanggan. Pesaing dengan biaya yang lebih tinggi atau harga tinggi tidak bisa bersaing dalam hal harga dengan perusahaan yang lebih unggul dalam hal biaya ini. Strategi kompetitif lainnya yaitu mengunci pelanggan
dan pemasok atau locking in customers and supplier, membangun hubungan yang bernilai dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Yang kedua, membangun biaya berpindah atau switching cost, melakukan investasi dalam TI untuk meningkatkan operasi atau menyebarkan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan halangan masuk atau barriers to entry, meningkatkan biaya investasi atau kerumitan TI yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri atau segmen pasar. Keempat, ada strategi diferensiasi atau pembedaan, mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk dari jasa perusahaan dari para pesaing atau mengurangi diferensiasi para pesaingnya. Strategi inovasi, menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan. Secara signifikan, memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru atau berintegrasi ke dalam produk dan jasa yang berhubungan. Selanjutnya adalah strategi aliansi atau persekutuan, membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Selanjutnya, mendorong investasi dalam TI, mengembangkan berbagai produk dan jasa baru yang tidak mungkin dihasilkan tanpa kemampuan TI yang kuat. Penggunaan TI dalam mengimplementasikan strategi kompetitif dasar. Biaya yang pertama adalah biaya yang lebih rendah. Gunakan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Gunakan TI untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Yang kedua ada diferensiasi. Gunakan berbagai fitur TI untuk memfokuskan diri pada segmen pasar yang dipilih. Selanjutnya ada inovasi. Buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen TI. Selanjutnya mendukung pertumbuhan. Gunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Selanjutnya dikembangkan persekutuan. Gunakan TI untuk membuat perusahaan virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Selanjutnya adalah penggunaan strategis dari teknologi informasi. Berikut ini adalah tabel ya. Silakan dibaca. Strateginya adalah meningkatkan proses bisnis, mempromosikan perubahan bisnis, memikat para pelanggan dan penyalur. Peran IT, menggunakan IT untuk mengurangi biaya-biaya dalam bisnis. IT digunakan untuk menciptakan produk baru atau jasa. IT digunakan untuk meningkatkan mutu. IT digunakan untuk menghubungkan bisnis dengan para pelanggan dan penyalur. Hasilnya ini meningkatkan efisiensi dan lain-lain. Ini juga penggunaan strategi dalam teknologi informasi. Selanjutnya, mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang menciptakan kenyamanan dan efisiensi dapat mengalihkan perhatian dari biaya yang terkait dengan pelanggan atau penyalur. Selanjutnya, melakukan investasi dalam aplikasi IT yang lebih maju atau advance akan membangun penghalang bagi masuknya pesaing baru. 14 masuknya pesaing baru. Ini bukan 14, ini salah guys. Selanjutnya, mengikut sertakan komponen IT di dalam produk dan jasa akan membuat persaingan dari produk atau jasa pengganti menjadi lebih sukar. Selanjutnya, menyeimbangkan investasi dalam orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, database dan jaringan, serta merubah penggunaan sistem informasi dan hanya menunjang kegiatan operasional menjadi penggunaan aplikasi secara strategis. Selanjutnya adalah rantai nilai. Saya lihat ini gambarnya ya. Slide selanjutnya, konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michelle Porter memandang suatu perusahaan sebagai rangkaian dari aktivitas dasar atau rantai yang menambahkan nilai kepada produk dan jasanya untuk mendukung pencapaian suatu margin, keuntungan,
Di dalam konsep rantai nilai, beberapa aktivitas bisnis adalah merupakan aktivitas utama, sedangkan beberapa aktivitas bisnis adalah merupakan sedangkan aktivitas yang lain merupakan pendukung untuk masing-masing aktivitas. Peran dari sistem informasi strategis atau SIS akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung kontribusi setiap aktivitas tersebut pada rantai nilai yang ada. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan operasi atau proses manajemen yang melengkapi perusahaan dengan produk dan jasa strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan operasi atau proses manajemen yang melengkapi perusahaan dengan produk dan jasa strategis, serta kemampuan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Proses pendukung menciptakan infrastruktur internal untuk menyediakan dukungan bagi pekerjaan yang khusus dari aktivitas utama. Selanjutnya, manajemen dan bantuan layanan administrasi. Peran kunci dari SIS di sini adalah dalam otomatisasi sistem perkantoran. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Peran SIS berupa database keterampilan karyawan. Slide selanjutnya, pengembangan teknologi. Peran SIS merancang atau desain dengan bantuan komputer. Selanjutnya ada pengadaan sumber daya. Pertukaran data secara elektronik dengan para penyalur. Proses utama, proses ini memberikan kontribusi secara langsung dalam proses perubahan bentuk atau transformasi pada perusahaan. Logistik ke dalam pengadaan. Sistem pergudangan yang diotomatisasikan menjaga agar barang selalu tersedia pada saat diperlukan atau just in time. Operasi atau pengolahan, sistem fabrikasi atau produksi dengan bantuan komputer, logistik luar atau pengeluaran, pemasukan data secara online, pemasaran dan penjualan, analisis pasar, jasa atau layanan, sistem diagnostik tenaga ahli. Ini semua peran-peran ya guys ya. Dan di sini yang terakhir, kemampuan internet, penelitian dan pemasaran produk, penjualan dan distribusi, dukungan dan umpan balik pelanggan, manfaat bagi perusahaan, data untuk riset, pemasaran, menetapkan tanggapan konsumen, dan lain-lain. Kesempatan untuk keuntungan, meningkatkan penguasaan pasar, menurunkan garis harga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.